Selamat datang di channel saya, Hatta Adnan. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Oke, baiklah. Mungkin brother-brother atau teman-teman dan tomodachi bingung dengan channel saya, kayak gado-gado gitu kan. Kadang ngeprank, kadang vlog, dan lain-lain. Oke, baiklah, saya klarifikasi. Sebenarnya saya lebih mengutamakan ngeprank, tapi karena kendala pandemi corona, jadi susah cari target, dan saya bikin lelucuan lain aja untuk sementara agar Anda terhibur. Oke, terima kasih. Oke, mari kita gas tancap, bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Mak Yen lagi. Malam ini Mak Yen akan membahas tentang pertanyaan minggu kemarin. Minggu kemarin Mak Yen udah open pertanyaan melalui WA, FB, IG, dan Line. Mak Yen kan udah punya Line. Tapi tidak apalah, Line Mak Yen buka juga kemarin. Mak Yen nitip di Line kawan Mak Yen. Oke. Kemarin udah banyak kawan-kawan bertanya melalui media sosial atau sosial media. Oke, yaitu pertanyaannya dari WA. Yang pertama pertanyaannya dari Repi Gunawan. Nah, ini budak dusun nih. Kalau budak dusun kita jawab pakai bahasa dusun. Mak Yen, apa obat panau? Pertanyaan pertama dari Repi. Ini pertanyaan yang kocak. Panau tuh putih kalau di pundak, hitam kalau di tapak, ya. Panau. Obat panau itu sebenarnya dari zaman dahulu, zaman bahola sampai zaman now, zaman sekarang. Itu tuh susah cari obatnya. Kalaupun ada harus dipaksa dengan daun kacipeng. Tapi kalau dengan Mak Yen, insya Allah bisa diobat. Panau itu tergantung ditampak posisinya, ya Pi. Ayo Repi. Tempat posisinya. Yang pertama, kalau panaunya di telinga, ubeknya kalpana. Kalau panaunya di muka, itu ubeknya bedak yayan. Itu susah jualnya gini itu. Tapi kalau panaunya di dalam hidung, itu yang tidak ada ubek. Sampai kini-kini tidak ada ubek. Oke, terima kasih Repi sudah bertanya dengan Mak Yen. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Itu dari Apin LBN. Ini cewek nih, cantik nih Api nih. Mak Yen, berapa mantan pacarnya? Mantan pacar. Mantan pacar Mak Yen ditanya. Oke. Mantan pacar Mak Yen itu ibaratkan 7 bidadari. Mak Yen punya 7 mantan. 7 bidadari mandi di kayangan. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang selendangnya dapat Mak Yen curi. Tak dapat Mak Yen paling. Hingga bidadari itu kabur galau-galau. Hilang lah galau-galau. Mantan Mak Yen 7. Untuk pertanyaan dari Apin Leban sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Rizda Bandung. Kalau ikut tidak bisa pakai cek bahasa dusun, tidak bisa pakai cek bahasa Jambi dak. Awak harus pakai bahasa Bandung. Soalnya Rizda ini orang Bandung. Rizda Bandung. Ini YouTuber juga nih. Oke. Rizda, Rizda, pertanyaan Rizda. Assalamualaikum. Pertanyaan bebas kan? Ya bebas. Silakan tanya apa. Kenapa konten kakak harus prank? Kenapa nggak bikin konten belajar bahasa Jepang? Oh, sugoi. Ini pertanyaan yang bagus. Oke, maaf Rizda. Kenapa konten konten prank gitu kan? Kok nggak konten bahasa Jepang, padahal aku bisa bahasa Jepang dan juga aku belajar bahasa Jepang gitu kan. Benarnya gini, kalau kakak bikin vlog atau pelajaran tentang tutorial belajar bahasa Jepang, kage abang atau kakak ini bakalan dipanggil sensei atau guru. Itu yang bikin malas. Tapi abang tuh lebih suka ngeprank, lebih asik gitu kan. Prank itu istilahnya tuh menghibur orang. Emang sih kalau bikin konten belajar bahasa Jepang itu kan memberi ilmu ke orang kan. Kita juga ibadah gitu kan. Cuman abang ini lebih suka bersedekah dengan senyum dan tawa gitu. Jadi abang bikin konten prank
dan konten hiburan gitu, biar abang bisa membuat orang sedih, orang galau ketawa gitu, orang yang tersakiti tersenyum gitu, pas nonton konten abang. Maka dari itu abang bikin konten prank gitu. Kenapa? Karena abang itu adalah manusia penghibur. Oke, terima kasih Rizda. Oh ya, buat teman-teman kalau ada waktu mampir ya di channel adikku Rizda Bandung. Ya, oke. Dia itu nama channelnya Rizda Official kali ya. Ntar aku cek, aku kirim lagi. Oke. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang spesial dari Rita MR Putri. Ya, ini udah disenawak lah kok. Udah disenawak lah kok, budak kok harus jawab ngilu-ilu kan tuh. Oke, biasalah Mak Yen kan. Mak Yen, macam mana sih solusi kalau cinta bertepuk sebelah tangan? Wadaw ada daw anjay, mabar anjay. Ikonen payah dijawab tapi bisa lah. Mak Yen kalah sering kali juga jatuh cinta. Mak Yen kalah sering kali pacaran tapi solusi masalah macam ke terus terjadi dalam kehidupan Mak Yen. Cinta bertepuk sebelah tangan. Iya betul nian. Mak Yen sering nian macam tuh. Mak Yen mencintai orang, menyayangi orang, tapi apalah daya kan. Cinta itu bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya solusi cinta bertepuk sebelah tangan itu ribet. Cuman tuh adalah solusinya dari Mak Yen. Sekarang kan Mak Yen udah jadi senior. Dulu kan cuman pemain cinta. Sekarang senior dalam cinta. Ya. Mencintai hanya satu wanita gitu kan, anjay. Mabar anjay. Oke, untuk solusinya cinta bertepuk sebelah tangan itu gini. Cinta bertepuk sebelah tangan itu ada dua macam. Yang pertama, dicintai. Dicintai itu juga cinta bertepuk sebelah tangan. Dan yang kedua, mencintai. Mencintai tanpa dicintai. Itu juga cinta bertepuk sebelah tangan. Oke. Posisi yang paling sakit itu adalah mencintai tanpa dicintai. Kalau dicintai itu bukan posisi menyakitkan, tapi posisi yang membingungkan gitu. Ada seseorang mencintai kita, tapi kita nggak bisa membalas cinta kepadanya gitu kan. Padahal setidaknya kita harus menghargai. Tapi cinta juga nggak bisa gitu. Cinta itu emang dari hati, bukan dari penghargaan gitu kan. Untuk solusinya cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau bagi Mak Yen sekarang ya, kalau Mak Yen mencintai orang tidak mencintai Mak Yen, sama aja cinta itu bertepuk sebelah tangan. Mendingan Mak Yen mundur alon-alon. Nah, itulah solusi terbaik. Tapi kalau Mak Yen dicintai, itu kan juga cinta bertepuk sebelah tangan, dicintai padahal Mak Yen tidak ada perasaan dengan si doi tersebut. Nah, Mak Yen ungkap dengan orang yang mencintai Mak Yen itu dengan kata-kata yang indah tanpa menyakitkan perasaan. Ya sejujurnya lah. Macam mana cara supaya si doi itu tidak tersinggung. Maaf, kau memang mencintai aku. Ini contoh ya. Maaf, kau memang mencintai aku, tapi sayangnya aku nggak bisa membalas cintamu. Daripada aku pura-pura cinta kepadamu, lebih baik aku jujur walaupun ini sakit bagimu, tapi inilah keadaan yang sesungguhnya. Lebih baik gitu ya kan, daripada menghargai tapi tidak mencintai, ujung-ujungnya sakit tuh anak kan. Kasihan lah budak tuh kan. Nah, oke. Nah, macam tuh ya Rita MR Putri. Untuk solusinya mundur alon-alon. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari John Care. John Care ini orang Padang kayaknya. Awak baik lah kecek Padang kalau orang Padang. Kalau nyedak orang Padang awak baik dusun lah. Oke. Mak Yen, macam mana menanggapi napas atau hawa kantinan busuk? Ke sadek-dek cakap orang Padang benarnya lah. Cakap orang Padang benar. Kalau hawa busuk atau angok busuk, itu emang masalah yang gadangnya lah. Kadang-kadang masalah itu lah. Kalau di dusun Nambo itu namanya kumpu awo. Kumpu awo itu pernah viral pada tahun 2015. Ya 2015 itu Mak Yen kelas 3 SMP kalau tidak salah. Yo, akhir-akhir kelas 3 SMP itu ada kawan Mak Yen. Namanya siapa lah, tidak salah disebut. Tapi dia tuh terkenal sebagai kumpu awo. Dulu Mak Yen segan lah usiknya dak. Kalau duduk dengannya tuh bercakap di situ
jarak 3 meter, kumpunya tuh lah bersilat masuk ke hidung. Sakit gitu kan, rasa nak muntah tapi wak tahan. Nah, demi menghargai kanti, napas yang busuk tadi wak hirup juga lah. Tak keluar dari mulut. Ujung-ujungnya apa? Mati. Dak, untung dak ada mati Mak Yen dak. Ujung-ujungnya Mak Yen sakit dikit. Sakit apa? Demam. Demam apa? Parah daripada demam malaria. Kalau malaria badan yang panas. Tapi kalau kena serangan kumpuawo paru-paru nak rusak, kan hancur paru-paru awaan. Dak sok dak. Ubek kumpuawo iko sekarang tu zaman lah berganti zaman. Modern lah, canggih. Banyak jualan tentang penyakit, obat-obat penyakit, apalagi masalah kumpuawo atau ngok busuk, kan tu. Tidak boleh disepelekan, tak banyak kanti yang menyepelekan. Ngok busuk duduk ke kanti kan, bercakapnya duduk ke kanti. Dakit-dakit pula cakap tu jarak sekilan, 2 kilan lah cakap. Nan, tadi nak ke mana? Sebenarnya awak bukan kanti yang mendengar tu sombong dak. Apa ndak, bukan nak menghindar dak, cuma ndak talok nahan nengok tu busuk masuk ke hidung kan. Jadi cuek lah macam tu lah kanti. Lanjut dak. Kalau ubeknya tu, ubek dari kumpuawo tu makan daun sirih. Itu masuk juga tu ubek kumpuawo tu. Dan kedua, sebelum cuma makan daun sirih, setiap hari makan daun sirih kan. Kalau udah makan jengkol, makan jiring tu ndak gosok gigi, sama be kumpuawonya balik. Yang jelas gosok gigi. Kalau nak melala, nak main keluar, gosok gigi leluk ya. Okey, terima kasih. Gosok gigi. Kalau tak telak dia gosok gigi pakai bros kain tu gosok kayak gini ya. Barulah elok. Insya-Allah hilanglah kumpuawo. Okey, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Bakicu. Mak Yen pernah tak ngintip batino mandi? Alamak jang. Ke pertanyaan yang gila nan dikecek dia lah dia awak orang dusun tu lah kau. Apa kau? Pertanyaannya, Mak Yen pernah tak ngintip batino mandi? Woi, batino mandi ya dak? Batino mandi. Kampung Mak Yen tu lucu. Kampung Mak Yen banyak orang mandi tu di tapian. Hanya ada tapian namanya tapian tu nak amak-amak, nak adik-adik, nak gadia-gadia. Kalau lagi senang tu mandi di tapian. Tapi kalau Mak Yen dulu tu jujur Mak Yen pernah tu bawa motor ke Jambak Gantung nama dusun kami tu. Bawa motor, depan ada lubang. Mak Yen tengoklah ke kiri ke kanan. Ada ke kiri ada budak gadis mandi, ke kanan ada janda mandi. Janda tak sah sebut nama. Mak Yen tu bingung, nak ngintip yang mana, nak ngintip yang kiri apa nak ngintip yang kanan. Kebetulan di depan Mak Yen tu ada lubang jembatannya tu. Mak Yen berhentilah, Mak Yen ambil papan, Mak Yen tutup lubang jalan tadi Mak Yen tutup. Mak Yen tengok ke apa. Kemudian ada Mak Yen ngintip dulu. Janda lagi mandi. Mak Yen tengok kaileh gadis lagi mandi. Sempat bingung Mak Yen milih janda apa gadis. Akhirnya Mak Yen laju, Mak Yen tengok ke kanan. Tapi pilih juga ke janda Mak Yen. Mak Yen pernah ngintip janda mandi ya, tapi tak ada sengaja tidak. Okey lah, lanjut Baki. Okey, terima kasih dah bertanya Baki. Lanjut ini pertanyaan Rati Putri. Ini anak stikip ini, kayak anak kuliahan, anak kampus nih. Tapi masih orang bungo lah nih. Mak Yen, cara mohon cepat gimana? Pertanyaan yang simpel, sebenarnya simpel lah, mudah dijawab. Yang kan tapi entah juga lah, kadang tu kan orang mabuk cinta tu emang gagal mohon. Tapi gagal mohon kenapa harus putus? Itu yang bikin sakit hati. Tak benar-benar pertanyaan bodoh, kebengak sebengak-bengaknya budak bertanya. Mak Rati, bukan awak dah dengar Rati dak. Cara mohon, okey, cara mohon tu mudah. Di saat putus dengan pacar itu, putus dengan mantan tu kan, pasti ada masalah. Kalau mohonnya nak capek-capek, nak cepat-cepat selesai, nak cepat-cepat 100%, di mana nak berjalan kalau ketemu dengan budak dulu, budak mantan tu, ingat permasalahan putus. Contohnya, mantan kita selingkuh, makanya kita putus. Ingat kejahatannya terus.
supaya kita berhasil move on, bukan niat dendam, tapi supaya kita berhasil melupakannya dengan tidak kembali lagi ke masa lalu, tidak kembali lagi ke lubang yang sama. Ya tak? Ingat terus, harus diingat. Macam mana caranya? Kalau ketemunya di jalan, tengok perlakuan jahatnya dengan kita, dia nyelingkuhin kita. Udah, insya Allah lambat laun bakalan berhasil move on tuh. Nah, yang kedua, kalau lagi buka WA, nampak snap dia, foto dia gagah nian, rasa nak balikkan. Jangan. Ingat lagi masalahnya, kita kenapa kok bisa putus kan tuh. Tengok apa permasalahannya. Barulah selesai. Insya Allah lambat laun move-onnya berhasil. Kalau emang dia yang terbaik, dia tidak bakal jadi mantan. Kalaupun jadi mantan, dia bakal jadi mantan pacar dan kau nikah di pelaminan. Itulah, dialah yang terbaik. Oke, terima kasih Rati. Nah, kalau Rati ingat dengan mantannya, kalau nengok snap mantannya, ingat pula dengan masalah kenapa bisa putus dulu Rati yo. Oke, terima kasih Rati. Hai, habis pertanyaan kau. Dah suak dah, dah mbah ke dak? Bertanya lah, masa ya habis pertanyaan. Tunggu Lin. Ada pertanyaan kemarin tu di WA awak nak dikecek orang bango, nya dak bango, nya bertanya bango ni kemarin tu dak. Lagi lo ai. Oh, nduk dah. Ini pertanyaan dari Rahmat. Mak Yen, macam mana kalau cara menghilang galau, Mak Yen? Itulah pertanyaan yang paling sulit dijawab. Kalau yang tadi itu masih enteng-enteng, itu yang paling sulit. Galau iko Rahmat. Galau iko banyak dialami para jomblo. Mungkin Rahmat tuh jomblo. Kalau Rahmat pengen galaunya cepat sembuh dengan musik, minum kopi. Kalau dengan Mak Yen minum kopi. Tapi kalau Rahmat mungkin minum baygon, cukau, air garam. Mungkin itu bisa hilang galau tuh. Ya Rahmat. Macam tu ya. Besok minum baygon. Galau sebantu-bantu galau banyak macamnya dak. Rahmat galau karena apa? Galau karena cinta apa? Galau karena apa? Kalau galau karena cinta minum baygon. Kalau galau, tapi janganlah dak. Bukan. Galau sebenarnya solusi itu kebanyakan apa? Kopi, dengar musik, ngumpul yang kanti. Insya Allah hilang galau. Tapi kalau merana di dalam kamar dewe-dewe, cancur lah, dak ada hilang galau, dak membuah tergantung batang dia kau, nak mati bunuh diri jadi ya. Tapi kalau bisa Rahmat curhat, curhat itu salah satu solusi untuk hilang galau. Oke Rahmat, yuk makasih Rahmat. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya dari Budi. Ini Budi orang Ini Budi ini orang Korea nih, bukan orang Korea sih, orang Medan, bukan juga sih, orang Jogja budak kah. Dari Budi, Mak Yen, macam mana cara agar cinta itu berakhir di pelaminan, sedangkan kita saling cinta tapi orang tuanya ngelarang? Lari kawin. Di mana-mana solusi semacam itu lari kawin. Kalau emaknya dak embuah, apaknya dak embuah, tarik anaknya yang embuah dengan awak, bawa berlari kawin. Berlari ke loket trapel, koket tempat nikah tuh. Bawa ke tempat nikah. Kalau biasa di kecamatan kita tuh di apa kantor camat, koket pokoknya koket lah, bawa ke koket. Bukan di loket trapel. Nikah di loket. Menikah di koket baru nikah lah beranak buat lama lambat laun bapak emaknya tuh embuah juga dengan awak, apalagi awak lah cucu yang isu embuah lah. Lari kawin tu lah solusi terbaik. Jangan tunggu kalau iyalah sama cinta sama sayang, bawa lari kawin. Ndak ada duit, pinjam duit Mak Yen. Besok lah Mak Yen, tunggu Mak Yen gajian dulu. Mak Yen belum gajian lah ya. Yalah hari lah nak malam kau Mak Yen lah nak salat kau Mak Yen. Lah lanjutlah. Mak Yen mungkin nak ada gawe nak bikin sambal lah balik ke.
Nah, sudah ke Mak Jen nak bikin sambal. Oke, terima kasih yo. Buat kanti-kanti yang udah bertanya, terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.